Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmawati. Di sini saya akan memaparkan karya ilmiah saya yang berjudul Penyesuaian Diri Remaja yang Memiliki Orang Tua Overprotective. Latar belakang dari penelitian saya yaitu anak merupakan anggota penting dalam keluarga. Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga sangat dinanti-nantikan. Ketika anak hadir di tengah-tengah keluarga, orang tua pasti menginginkan anaknya dapat berkembang secara normal, sehingga orang tua mempunyai cara tersendiri dalam memperlakukan anak. Ada orang tua yang bersikap memberikan kebebasan kepada anak dengan alasan supaya anak bisa mengembangkan potensi dirinya sendiri. Ada pula orang tua yang bersikap melindungi anak secara berlebihan dengan memberikan perlindungan terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai anak tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung pada orang tua. Perilaku orang tua tersebut disebut dengan overprotective, dengan alasan agar anak tidak mengalami celaka dan karena anak belum bisa berpikir secara logis, maka perlu ada perlindungan yang ekstra. Menurut Sunarto dan Hartono, bahwa kebiasaan orang tua yang selalu memanjakan anak tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Pada umumnya, anak menjadi tidak mampu mandiri, tidak percaya dengan kemampuannya, merasa ruang lingkupnya terbatas. Seorang remaja yang orang tuanya overprotective yang jarang mengalami konflik karena sering mendapat perlindungan dari orang tuanya dengan situasi tersebut, maka remaja kurang mendapat kesempatan untuk mempelajari macam-macam tata cara atau sopan santun pergaulan di lingkungannya. Maka wajar saja jika remaja mengalami masalah penyesuaian diri. Baik, rumusan masalah dari karya ilmiah saya itu apakah ada hubungan antara perilaku overprotective orang tua terhadap penyesuaian diri? Selanjutnya, tujuan untuk mengetahui bahwa antara perilaku overprotective orang tua terhadap penyesuaian diri remaja. Manfaat dari karya ilmiah saya ini untuk menambah pengetahuan di bidang psikologi, terutama dalam hal penyesuaian diri remaja dan perilaku orang tua kepada anak. Selanjutnya, teori utama. Yang pertama, penyesuaian diri. Menurut Sobur, penyesuaian diri pada pokoknya adalah kemampuan untuk membuat hubungan yang memuaskan antara orang dan lingkungan, mencakup semua pengaruh kemungkinan dan kekuatan yang melingkupi individu yang dapat memengaruhi kegiatannya untuk mencapai ketenangan jiwa dan raga dalam kehidupan. Lingkungan sosial di sini adalah salah satunya. Lingkungan sosial di mana individu hidup, termasuk anggota-anggotanya, adat kebiasaannya, dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan masing-masing individu dengan individu lain. Yang kedua yaitu perilaku overprotective orang tua. Menurut Kartono, perilaku orang tua overprotective di mana orang tua telah banyak melindungi dan menghindarkan anak mereka dari macam-macam kesulitan sehari-hari dan selalu menolongnya. Pada umumnya, anak menjadi tidak mandiri, tidak percaya dengan kemampuannya, merasa ruang lingkupnya terbatas, dan tidak dapat bertanggung jawab terhadap keputusan sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Sekarang ini banyak ditemui orang tua yang memberikan apa saja yang diinginkan anak mereka, tapi tidak memberikan tanggung jawab kepada anak mereka. Maka seorang remaja yang mendapatkan pemeliharaan yang berlebihan dan serba mudah akan mendapatkan kesukaran dalam penyesuaian diri dengan keadaan di luar rumah. Pembahasan. Anak merupakan anggota penting dalam keluarga. Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga sangat dinanti-nantikan. Ketika anak hadir di tengah-tengah keluarga, orang tua pasti menginginkan anaknya dapat berkembang secara normal, sehingga orang tua mempunyai cara tersendiri dalam memperlakukan anak. Ada orang tua yang bersikap memberikan kebebasan kepada anak dengan alasan supaya bisa mengembangkan potensinya sendiri. Ada pula orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak, tapi memberikan kontrol. Ada pula orang tua yang bersikap melindungi anak secara berlebihan dengan memberikan perlindungan terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai anak tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung pada orang tua. Perilaku orang tua tersebut disebut dengan overprotective, dengan alasan agar anak tidak mengalami celaka dan karena anak belum bisa berpikir secara logis, maka perlu ada perlindungan yang ekstra.
Penyesuaian diri merupakan interaksi yang kontinu dengan diri sendiri, mencakup kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasikan respon-respon dengan tujuan agar dapat mengatasi konflik secara efisien sehingga mempunyai ketenangan jiwa dan raga, mampu membuat hubungan yang memuaskan baik dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Menurut Sobur, penyesuaian diri pada pokoknya adalah kemampuan untuk membuat hubungan yang memuaskan antara orang dan lingkungan, mencakup semua pengaruh kemungkinan dan kekuatan yang melingkupi individu yang dapat mempengaruhi kegiatannya untuk mencapai ketenangan jiwa dan raga dalam kehidupan. Lingkungan sosial di sini adalah salah satunya lingkungan sosial di mana individu hidup, termasuk anggota-anggotanya, adat kebiasaannya, dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan masing-masing individu dengan individu lain. Remaja. Masa remaja merupakan suatu masa peralihan. Masa ini tidak bisa digolongkan sebagai anak-anak tapi tidak juga sebagai dewasa. Dengan kata lain, periode ini merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut Sulaiman, remaja dapat dipandang sebagai suatu masa individu dalam proses pertumbuhan terutama fisik dalam mencapai kematangan. Remaja merupakan individu yang telah mengalami kematangan secara anatomis, di mana keadaan tubuh pada umumnya sudah memperoleh bentuk yang sempurna dan faali alat kelamin sudah berfungsi secara sempurna. Ciri-ciri remaja yaitu yang pertama, periode yang penting, yang kedua, periode peralihan, yang ketiga, periode perubahan, yang keempat, usia bermasalah, yang kelima, mencari identitas, yang keenam, usia yang menimbulkan ketakutan, yang ketujuh, masa yang tidak realistis, dan yang kedelapan, ambang masa dewasa. Hubungan perilaku overprotektif orang tua terhadap penyesuaian diri remaja. Surahmat berpendapat bahwa akibat perlakuan orang tua yang terlalu melindungi anaknya secara berlebihan dan cenderung mengerjakan apa saja untuk anaknya, akibatnya anak tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar, berbuat mandiri, mengambil keputusan, menjadi sangat bergantung pada orang tuanya, sulit untuk menyesuaikan diri dan bersikap ragu-ragu karena perilaku orang tua yang overprotektif mengakibatkan seorang anak menjadi lemah hati bila jauh dari orang tua. Melarikan diri dari kenyataan, mental dan kemampuannya menjadi rapuh, tidak tahan terhadap bantahan dan kritik, dan sering berkonflik dengan orang lain dan biasanya tidak sanggup menghadapi frustasi hidup. Jika seorang tidak terbiasa menghadapi frustasi, maka ia juga tidak terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan. Dalam proses penyesuaian diri pasti mengalami masalah, maka remaja dituntut punya pengalaman untuk menyelesaikan sendiri. Seorang remaja yang terbiasa menghadapi masalah kehidupan sehari-hari akan tahu bagaimana cara memecahkan. Tapi bila seorang remaja yang orang tuanya overprotektif tidak terbiasa mengatasi masalah, terbiasa dimanjakan dan dihindarkan dari kesulitan sehari-hari, kurang punya pengalaman menyelesaikan masalah, maka wajar bila seorang remaja yang orang tuanya overprotektif di lingkungannya akan mengalami masalah dalam penyesuaian diri. Kesimpulan dari pemaparan karya ilmiah saya adalah overprotektif merupakan kecenderungan orang tua untuk melindungi anak terhadap gangguan fisik maupun psikologis secara berlebihan, kurang memberi kesempatan kepada anak untuk membuat rencana, menyusun alternatif, mengurus keperluan-keperluannya sendiri, dan mengambil keputusan. Penyesuaian diri adalah kemampuan untuk membuat hubungan yang memuaskan antara orang dan lingkungan, mencakup semua pengaruh kemungkinan dan kekuatan yang melingkupi individu yang dapat mempengaruhi kegiatannya untuk mencapai ketenangan jiwa dan raga dalam kehidupan. Lingkungan di sini salah satunya adalah lingkungan sosial di mana individu, termasuk anggota-anggotanya, adat kebiasaannya, dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan masing-masing individu dengan individu lain. Seorang remaja yang bisa melakukan penyesuaian diri dengan baik, tapi ada pula remaja yang mengalami masalah dalam penyesuaian diri. Dalam arti mengalami penyesuaian diri secara salah. Secara garis besar dapat disimpulkan ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Pemaparan dari karya ilmiah saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.